Yo guys, selamat malam satu suro. Welcome back to my channel Bang Day Motovlog. Ya, jadi kali ini gue lagi perjalanan mau bekerja di malam hari seperti Batman, dan di sini terhalang oleh kegiatan satu Muharram guys. Ya, luar biasa ya di sini di daerah Citra Raya ini masih sangat antusias sekali dengan hari-hari besar Islam. Indah sekali ya guys ya. Nah, kebetulan lampunya mati, dan memang ini di hari-hari biasa juga mati sih lampu ini. Pawai obor ini ya, pawai obor. Ingat di kampung ya guys. Sama mirip-mirip kayak pas takbiran ya, kayak hari raya Idul Fitri gitu-gitu ya. Tadi di belakang kira macet parah, di sana nggak bisa gerak kan, kalau mobil agak susah ya. Jadi tadi padat. Oh ternyata nggak sepanjang yang gue bayangkan sih, biasanya panjang. Tapi kayak gini sih banyak setiap setiap beda desa gitu pasti ada sih. Tadi di tempat daerah gue juga ada, di kampung gue. Ya baik, jadi di malam hari ini gue mau review ini guys ya, cahaya lampu dari Proji dari mereknya CR7 atau CR7 ya. Ini sih ini ya, sebenarnya gue nggak tahu kena tipu atau enggak, yang jelas karena gue kemarin buatnya di tempat toko variasi. Jadi ternyata kenanya lumayan guys, 3,5. Tapi karena acuan gue waktu itu ngelihat di marketplace itu adalah yang rakitan lampu ini ya, lampu bilet yang harganya bisa 2,6, 2,5 atau 1,8. Bagi gue itu murah guys. Tapi setelah gue cek lagi, setelah gue double check, kalau untuk lampu Proji CR7 sendiri ternyata harganya gak begitu mahal, cuman kisaran ada yang 80.000, ada yang 86, ada yang 200 atau bahkan 300 ada juga sih. Harganya sih goib ya. Cuman kalau tahu begitu mah gue mending beli yang 80.000 kemudian dirakit sendiri. Karena kurang alatnya itu di heat gun-nya ya. Nah, dan kemarin awalnya waktu gue mau servis itu mau bongkar aja, kemudian mau gue pasang lampu yang itu ya, yang RTD yang kemarin yang mau gua akalin, dan ternyata nggak bisa. Nah kalau tahu gitu sih mending bongkar aja ya, bongkar. Tapi ternyata lumayan ongkosnya, bongkar mika doang 50.000. Kalau hitung-hitung kalau sabar sih mendingan beli heat gun-nya aja, cuman 100.000 juga udah dapet heat gun kan. Atau beli head dryer juga bisa buat buka mika. Kemarin sebenarnya karena ini sih ya, karena waktunya cuma sehari, udah malamnya udah langsung mau buat kerja, jadi ya main cepet aja. Akhirnya gue di toko variasi itu dengan harga 350.000 terima beres. Udah dipasang, udah dicat doff juga mikanya, dan seperti ini hasilnya guys. Nah, ini coba nanti kita ke spot yang gelap ya, karena ini terang jadi nggak begitu kelihatan. Jadi ini lampunya ada 3 mode, yaitu warna putih. Kalau keseluruhan 4 ya. Jadi ini ada warna putih, ada warna kuning, basicnya itu. Kemudian ada putih kuning nyala berbarengan. Kemudian ada kuning kedip ya, sama kayak hazard sebenarnya, kuning kedip. Jadi kalau kalian nggak punya hazard, dihidupin itu juga sama aja gitu kan. Dan untuk lampu serinya ada mode standby, dan kemudian ada mode klap klip ya, lampu seri. Nanti gue kasih lihat di spot yang enak ya. Jadi bagi kalian yang ingin memasang ini sebenarnya nggak sulit, karena kuncinya sebenarnya cuma buka tutup mikanya sih. Apalagi kalau untuk motor Scoopy ini kan masih tergolong motor lawas, yang ini Scoopy Scoopy FI pertama. Jadi lumayan gampang, nggak rumit-rumit amat. Kalau kayak motor-motor PCE gitu-gitu kan rumit ya, terlalu banyak yang harus dibuka, dan kalau nggak hati-hati kunciannya bisa patah. Dan lagi pula kalau kayak motor PCE atau NMAX itu kan kebanyakan lampunya udah LED, jadi nggak perlu sih ini, karena lampunya kebetulan mati. Dan ini kan masih lampu bohlam biasa, jadi ya
masih bagus kalau mau di upgrade LED ataupun Pro-G. Nah, awal-awal sih gue pikir Pro-G itu cuman seni doang, gaya doang ya, nggak bisa nyala terang, tapi ternyata untuk saat ini lebih ini lagi guys, lebih modern lagi. Jadi sekarang bisa nyala terang. Kalau mau terang lagi bilet sih, tapi harganya untuk saat ini lumayan karena itu yang lagi hype-nya saat ini bilet. Kalau kalian motor apa orang touring sejati sih pasti pakainya bilet sih. Karena ini sih kalau buat di jalan-jalan umum gini sih cukup ya. Tapi mungkin kalau di kondisi jalan-jalan terabas gitu mungkin kurang. Dan perlu diketahui ini adalah minggu ketiga ya dari sejak awal gua mencoba lampu ini, karena ternyata setiap satu minggu begitu mau gua review, di hari pas gua nge-review coplok, lampunya coplok guys. Soalnya untuk di Scoopy ini sendiri itu untuk apa namanya panjang dari gagang lampunya itu kurang, jadi nggak bisa dibaut ke ujung gitu antara batas mika sama ujungnya, jadi harus ditali. Kemarin sih nggak ditali, jadi cuma dilem bakar aja, walaupun kuat apapun coplok, dilem lagi coplok. Si teknisi modifikasinya udah nyalain, nah ini dia hasilnya. Dibilangin kalau ngandelin lem tuh nggak bakalan kuat, dia kagak percaya sama gua. Akhirnya dia percaya, gila asapnya. Terus Scoopy ngapain dah depan bakar ya. Ntar kita salib dulu. Dan ini sih semoga ini nggak coplok-coplok lagi. Ini yang terakhir kita tali pakai kabel tis, kemudian ditambah dengan lem bakar, ditambah sama Alteco. Bisa sih bongkar pasang, tetap bisa. Ini bukan produksi murni dari teknisi modifikatornya, tapi 50% itu gue juga ikut mikir. Jadi kalaupun ada apa-apa gue bisa servis sendiri sih. Mungkin apabila nanti suatu saat nanti terjadi lagi coplok, terakhir gue pakai kawat sih, gue taliin pakai kawat, malah dia lebih bersih, nanti nggak ada bekas-bekas lem. Oke, jadi intinya gue malam ini mau share ke kalian semua performa dari lampu Pro-G ini. Yang mana pertamanya awalnya gue ragu, Pro-G sih ayalah, Pro-G seterang apa sih, paling cuman keren-keren dilihat doang gitu, untuk fungsi mah kagak ada gitu kan. Tapi ternyata gue salah, dan ini settingan terakhir ini paling keren. Kalau kalian lihat video gue yang kemarin-kemarin yang ini sih gue sambung videonya. Yang pertama adalah video yang dari awal itu kan pasti cahayanya kan beda. Kemarin tuh cuman garis doang ya. Sekarang dia berbentuk kayak gini, berbentuk apa itu namanya? Nanti kalau di tempat yang gelap nih kelihatan banget. Nah ini kelihatan nih, ntar di depan tuh agak gelap. Dia jadi bentuknya itu kayak apem. Kayak apem. Di depan tumben itu lampunya nyala, anjrit. Biasanya kagak nyala. Gue mau review di sini malah pada nyala nih si kampret nih, biasanya mati semua. Oke lah, kita ke depan ya. Nanti depan sih ada yang ada yang gelap. Yo guys, karena tidak menemukan spot gelap entah kenapa ya, gitu. Jadi terpaksa aja gue di rumah. Ini udah gue matiin semua lampunya. Nah, gue mau nyoba di sini nih guys, supaya bisa terlihat dengan jelas kekuatan lampu ini. Ini dia. Ini lampu yang terang banget cuy. Ini satu jalan juga penuh tadi, penuh dengan lampu ini. Ada orang bahkan dia minggirnya jauh banget karena dikira mobil nih. Jangkauannya luas banget. Tuh, kalau kita maju. Ini lampu kuning. Ini lampu serinya aja terang. Putih. Ini kuning dan putih jadi satu. Ini kedip, hazard ya, bisa dipakai hazard bagian depan aja. Putih, kuning putih, kedip. Jadi ada kedip satu, kedua kuning, tiga putih, keempat ini kuning dan putih ya nyala semua.
Kalau dari depan, kita lihat dari depan, apakah silau kita kalau sebagai pengguna jalan yang tuh nggak silau guys, karena emang dia disetting cahayanya itu merunduk. Tuh kita ngeliat ke sini, nggak tahu kalau di kamera ya, kamera mungkin nggak begitu kelihatan. Kuning. Tuh aja keren guys. Jadi kuningnya itu nggak kuning-kuning yang zaman dulu itu, bukan. Jadi kuningnya kuning bening, bersih. Nah ini kan lampu jauh ya, kan ini ada dua settingan. Nah untuk lampu serinya dia seperti ini guys, ada dua mode standby seperti ini lampu serinya. Kemudian ada mode, nah mode klip. Coba klipnya ada berapa sih? Standby, standby sama sih, standby sama gradasi seperti ini. Ini kalau dari depan nggak silau, nggak menyilaukan pengguna jalan bagian depan. Indah banget guys, anjrit. Nah setahu gue dulu Proji ya cuman begini doang tuh, apa kali lampu Proji begitu doang, keren doang. Setahu gue sih pada awal-awal keluar dia memang begitu doang sih ya, nggak bisa nyala gitu kan. Sekarang menurut lebih perkembangan zaman, dia lebih berfungsi ya, bisa mode terangnya seperti ini. Anjay. Ada lagi yang lebih keren dari ini, yaitu biled guys. Biled gila, dia lebih bening, lebih celing, tapi harganya juga lebih celing juga. Lebih mahal 10 kali lipat dari ini cuy. Nggak nyampe 10 juga sih, ini kan 350. Kalau itu biled tuh bisa 2.500.000, 2.600.000. Untuk patokannya juta-jutaan lah. Oke guys ya, seperti itu aja intinya kontennya ini. Gila, perlu membutuhkan waktu 3 minggu baru bisa memberikan kesimpulan. Nyalain dulu lampunya. Intinya begitu. Untuk lampunya worth it sebagai gue. Dengan harga segitu, kalau kalian mau yang lebih murah lagi ya kalian beli lampunya sendiri di toko online, kalian setting sendiri. Itu lebih murah kalau kalian mau lebih murah. Kalau mau lebih simple, lebih cepat, ya udah ke toko variasi aja. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video. Salam badai.